Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, apa kabar? Alhamdulillah Pak Eko, hari ini cukup cerah, jadi alhamdulillah keadaannya baik-baik saja. Pak Eko gimana kabarnya? Masih di pulau kah? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ini memang posisinya masih di pulau ya. Soalnya cuman ini, Bu, apa tuh namanya? Cuacanya agak panas di sini. Soalnya di pinggir pantai kan. Jadi lebih Gelombangnya berasa gimana? gitu. Lebih Gelombangnya berasa. gimana Pak? Gelombang alhamdulillah aman, angin ya tidak terlalu kencang nih, Bu. Ya, saya rencananya Sabtu besok Pak mau ke pulau. Wah, ada agenda apa ini, Pak? Ibu, ada agenda apa, Kondangan Bu? kayaknya kondangan. Oh, kondangan, Masya Allah. Mantap. Baik Bu Erni, bagaimana kita mungkin sudah siap melakukan coaching hari ini? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Bu Erni, kira-kira hari ini ada rencananya kemarin mau ada yang dibicarakan katanya? Iya Pak, ada. Kira-kira tentang apa ya Bu? Pastinya tentang di kelas lah Pak, tentang pembelajaran di kelas. Oh, pembelajaran di kelas. Iya. Pembelajarannya bagaimana nih Bu? Masalah anak sih Pak, masalah masalah murid yang ada Mm-mm. dua ya Pak. Ada dua murid yang menurut saya mereka itu mungkin butuh eh, perhatian khusus gitu dari saya gitu. Oh, kurang perhatian ya Bu ya? Kurang perhatian. Ya. Baik. Baik Bu Erni, untuk kira-kira apa ini dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Erni dapatkan? Tidak telat mereka tuh datangnya maunya gitu. Karena setiap hari mereka tuh datang telat. Terus ada beberapa pelajaran yang mereka kalau dikasih tugas tidak mengumpulkan gitu. Iya. Ini dua-duanya laki-laki ya Pak ya, siswa laki-laki. Oh, laki-laki ya, Bu ya. Terus satunya lagi tuh, kalau satunya tuh sering nggak ngerjain tugas gitu. Satunya tuh ini Pak ngomongnya tuh sedikit apa ya, tidak sopan lah Pak gitu. Perkataannya ya Bu ya. Ya. Oke Bu, kira-kira ada penyebab lain nggak Bu? Apa ya? Kira-kira apa Bu penyebabnya sehingga mereka melakukan hal-hal itu? Kalau yang satunya ini kayaknya ini apa Pak? Dia itu mungkin kurang perhatian kayaknya dari orang tuanya. Kalau yang satunya lagi saya pernah panggil orang tuanya Pak ya, tapi udah lama banget panggil orang tuanya. Orang tuanya Ya. bilang sama saya, katanya dia ini kayak ada apa penyakit gitu Pak. Penyakit apa Penyakit. Bu? Itu Pak. Saya waktu itu nanya sama ibunya, sakit apa Bu? Dia tuh sering sakit marah-marah gitu Pak. Saya nggak tahu tapi sakit apa, ibunya juga nggak tahu gitu sakit apa gitu. Dia tuh suka Oh. marah-marah kalau misalnya dia tuh nggak diperhatiin, dia tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu Pak. Kayak gitu. Nah kayaknya kebawa sampai di sekolah gitu. Iya. Suka marah-marah memang anaknya ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari dua itu ada penyebab lain nggak Bu kira-kira Bu? Selain dua itu? Kalau satunya lagi itu ya penyebabnya karena sering nongkrong-nongkrong, kalau malam nongkrong-nongkrong sering di bengkel gitu kan Pak. Karena dia itu ada temen yang nggak sekolah lagi tapi buka bengkel gitu. Di sini, di dekat sekolah sini kan, karena rumahnya juga dekat sekolah juga. Di Iya. Rejo Mulyo kan. Nah, Oh, Jamalio. ya Baik. jadi di Membalong ini ada bengkel. Bengkelnya itu temennya yang buka dan dia sering malam-malam sering nongkrong di situ Pak gitu. Sering sampai malam, sampai kata orang sih Pak, saya taunya dari kata orang. Soalnya kalau saya tanya sama ibunya sama bapaknya tuh kayak gimana ya, kasihan gitu Pak. Iya. Saya kasihan sama orang tuanya gitu.
mereka tuh kayak nggak bisa, ya nggak tahu, anak saya tuh nggak tahu gitu. Tapi yang satunya lagi ya kalau penyebabnya nggak ada sih Pak, karena kurang perhatian aja deh. Kayaknya karena Oh, kurang perhatian dia sering marah-marah gitu. baik Bu. Tadi kan sudah Bu Erni sebutkan ya penyebab-penyebabnya. Nah mungkin tadi ada 3 seperti yang Ibu katakan tadi, ada kurang perhatian, kemudian yang suka marah-marah atau temperamen ya Bu ya. Yang satunya mungkin terbawa pergaulan sekitarnya karena sering nongkrong. Nah di antara ketiga penyebab itu menurut Ibu mana yang paling mempengaruhi Bu? Yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu Bu? Yang paling berpengaruh penyebab-penyebab itu di antara 3 itu tadi yang paling berpengaruh yang mana Bu kira-kira? Apa ya? Yang mana ya? Ya karena mungkin kalau telat ya pasti karena tidurnya larut kan Pak, larut. Ya. Karena telat, karena dia tidurnya sampai jam 2, jam 3 ya otomatis dia telat. Terus nggak kumpul tugas itu ya karena dia telat, nggak masuk kelas, tiba-tiba gurunya kasih tugas, teman-temannya nggak ada yang kasih tahu dia gitu kan. Nah jadi sampai telat gitu Pak, sampai nggak ngumpul tugas gitu karena dia nggak tahu gitu. Sedangkan otomatis teman-temannya itu pada nggak ngasih tahu. Itu apa? Yang satunya, kalau yang satunya sama gitu Pak, karena dia memang mau kayak sesuka dia gitu Pak, jadi dia juga nggak ngumpul tugas, ngikutin jadinya, ngikutin yang 2 ini. Ya. Baik Bu. Kemudian Bu, selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi itu apa Bu? Yang pertama saya panggil orang tuanya Pak, saya ngobrol sama orang tuanya. Terus yang kedua saya manggil mereka juga Pak. Sebelum saya serahkan ke BK, saya panggil orang tuanya juga. Saya panggil mereka berdua untuk ngobrol sama saya. Terus ya ketiga, saya dikasih surat perjanjian kayak gitu Pak. Jadi misalnya mereka melakukan itu lagi berulang-ulang, ya dikasih surat perjanjian yang isinya kayak surat peringatan gitu Pak, surat peringatan. Iya. Oke, sudah sangat baik nih Bu ya, yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira nih Bu, di antara hal-hal tadi yang sudah Ibu ungkapkan seperti ngobrol dengan orang tua, mengajak mereka ngobrol secara mungkin lebih privat ya di BK tadi, dengan juga nanti dilengkapi juga dengan surat perjanjian. Nah, di antara hal-hal itu yang menurut Ibu mana yang lebih efektif sebagai rencana Ibu nanti untuk mengatasi itu Bu? Yang mungkin lagi ditingkatkan lagi Bu. Kayaknya saya panggil terus saya kasih surat perjanjian itu Pak kayaknya. Yakin nih Bu? Coba. Ya gini ya Pak ya. Coba. Misalnya saya sebut namanya ya Pak ya. Anggaplah X misalnya gitu. Ya. Dino misalnya. Nah iya, oke. Kamu ke kelas gitu. Nanti temuin Ibu di kantor ya. Ibu mau ngobrol, saya bilang gitu kan. Oh iya Bu. Nah, nanti saya tanya, kamu sudah hampir satu bulan ini kamu hampir 1 minggu loh 7 kali nggak masuk. Bulan kemarin kamu juga 8 kali nggak masuk. Berarti kan sudah 15 kali kamu nggak masuk. Sedangkan kita aturan di sekolah itu ada berapa persen untuk kehadiran gitu, untuk kenaikan kelas, karena kenaikan kelas gitu kan ya. Terus mereka, iya Bu, ini soalnya kalau udah telat, kita kan masuk sekolahnya jam 7 kurang 10 kan Pak. Jadi kalau sudah apel, misalnya jam 7 udah apel, mereka udah termasuk telat itu Pak, jadi nggak bisa masuk kelas untuk jam paginya. Mereka alasannya, ya Bu, kami nggak disuruh masuk sama satpamnya Bu, kami suruh berdiri di depan dulu, katanya gitu. Jadi gimana kami mau masuk? Ya udah, kalau gitu salahnya di kamu, karena kamu bangunnya kesiangan, datang ke sekolahnya telat. Nah, jadi gimana caranya supaya kamu itu jam 7 kurang 15 sudah ada di sekolah? Saya bilang kayak gitu.
ini udah 15 kali lo nggak masuk, jangan sampai ke 16 kalinya, saya bilang kayak gitu. Nanti kita bikin surat perjanjian aja ya sama ibu. Misalnya kamu masih melakukannya, nanti kamu di rumah dulu gitu. Atau dipanggil orang tua, karena rata-rata anak-anak tuh kalau dipanggil orang tuanya untuk sebuah masalah tuh mereka nggak mau gitu, Pak. Baik. Nah, kayak gitu, dua-duanya saya panggil gitu. Bisa sih, Pak, sebenarnya, dan tanda tangan mereka, tapi nanti ngulang lagi gitu, Pak. Oh iya. Seminggu kemudian tuh oke, masuk terus gitu, tapi besoknya seminggu tuh pasti ada satu hari yang nggak masuk gitu. Iya. Kayak gitu, Pak, dua-duanya kayak gitu. Oke, baik Ibu sudah menyebutkan tadi ya yang akan dilakukannya. Kemudian dari yang Ibu pilih itu, kayak tadi memanggilnya, kemudian dikasih surat perjanjian. Kira-kira menurut Ibu nih indikator keberhasilannya ini berapa persen kira-kira? Atau bisa diskalakan 1 sampai 10? Ini indikator keberhasilannya di skala berapa kira-kira? 8,5 deh, Pak. 8,5 ya? Iya. Yakin nih Bu ya? Yakin, Pak. Karena baik. Sebelumnya juga ada siswa perempuan yang kayak gitu, Pak. Tapi dia suka nggak masuk, tapi sering bolos gitu. Sering bolos. Saya kasih surat perjanjian dengan konsekuensinya, apabila 1 hari tidak masuk, maka tandanya kamu mengundurkan diri, saya bilang. Karena sudah hampir berapa ya? Kira-kira 42 kali nggak masuk gitu, Pak, dalam 1 semester. 42 kali nggak masuk sekolah. Jadi saya bilang, kalau kamu nggak masuk, alasannya dia bohong, Pak. Ada yang bilang tantenya meninggal sampai kayak gitu dia. Tapi berhasil gitu. Makanya saya coba lagi saya akan coba di yang 2 anak ini gitu. Oke, baik. Nah, dan sampai saat ini masih terus masuk gitu. Bahkan takut gitu untuk tidak masuk gitu. Oh, sudah luar biasa. Berarti sudah ada pengalaman sebelumnya ya, Bu ya? Iya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai rencana ini, Bu? Kapan melaksanakannya kira-kira, Bu? Secepatnya, Pak. Secepatnya ya semester ini, Pak. Semester ini ya. Kira-kira ada enggak yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana ini lagi? Atau yang bantu Ibu dalam memantaunya? Kayaknya bagian kesiswaan deh, Pak. Oh, nanti kerjasama dengan kesiswaannya, terus wali kelasnya juga, terus guru BK-nya, Pak. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih Bu ya, sudah matang lah yang Ibu rencanakan ini ya. Kemudian Bu, ini kita udah di akhir juga Bu, kira-kira dari pertemuan atau pembicaraan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Lebih meyakinkan saya gitu, Pak, atas tindakan yang akan saya lakukan selanjutnya gitu. Ya, lebih yakin lagi ya, lebih Bu? Yakin lagi, Pak. Tadinya kan belum yakin gitu, Pak. Ada yang mendukung saya gitu, Pak. Nah, ini dengan sharing sama Pak Eko, saya lebih yakin, berarti gitu saya bakalan melakukan nantinya kayak gitu dengan mereka gitu. Oke, baik Bu. Ini luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin nanti saya percakapan kita ini kita sudahi dulu sampai sini. Nanti ya mungkin kita sharing-sharing lagi Bu di waktu yang akan datang untuk melihat perkembangannya 2 anak tersebut ya Bu ya. Saya juga penasaran dengan hasilnya nanti ya Bu ya. Nanti insya Allah kita di lain waktu akan kita bicarakan lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak Eko ya. Ya, sama-sama Bu ya. Nanti saya akan kabari lagi deh. Insya Allah. Selanjutnya. Ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Tetap semangat. Ya. Semangat Pak Eko. Siap, Masya Allah. Baik, kita tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.